pelajari dari waktu SMA dulu sampai sekarang. Cuma kita kalau sekarang lebih kompleks lagi memikirkan. Kita coba membahasnya. Oke, tegangan permukaan ini adalah fenomena yang sering kita temui, di mana partikel zat cair berada dalam permukaan yang cenderung ditarik ke dalam zat cair. Oke. Dan kemudian kita juga sudah mengenal yang namanya gaya adesi dan gaya kohesi. Oke. Gaya adesi itu adalah gaya tarik antar benda yang tidak sejenis. Sedangkan gaya kohesi, kalau ko itu artinya sesamanya ya. Jadi dia itu adalah antar sesamanya dia saling menarik gitu. Jadi ketika digambarkan dalam suatu kondisi permukaan zat cair itu menjadi tidak seimbang dan mengakibatkan timbulnya tegangan. Yang bisa kita amati adalah contohnya ini. Jadi di sini yang terjadi adalah kohesi antar si air, ya molekul air itu jauh lebih kuat ketimbang permukaan daun. Ya. Namun bila dilakukan pada suatu pengujian dengan wadah yang lain, ya yang bisa kita amati di sini adalah ini udara. Di bagian luarnya dari air ini adalah udara sini, dan sini adalah permukaan padat yang ada udaranya juga, sehingga karena dia ada serabut-serabutnya gini kan, jadi dia ada rongga udaranya sehingga dia itu gaya kohesinya terlihat lebih kuat. Ada permukaan serabut dan lilin di sini sehingga dia itu lebih kuat gaya tariknya antar si molekul air sehingga bentuknya bisa butir-butiran air seperti ini. Nah, ketika dicobakan pada sebuah kondisi wadah, ternyata air itu memiliki gaya adesi yang kuat terhadap permukaan kaca atau gelas. Jadi dia lebih cenderung melengkung gini. Oke? Dia jadi cenderung melengkung, artinya air itu lebih suka lebih ketarik pada permukaan gelas daripada ke permukaan udara. Gitu. Karena itulah di sini kan udara nih. Udara. Makanya dia itu lebih melengkung gini. Lain halnya dengan raksa. Kalau raksa, dia sangat kuat ikatannya antar sendiri dan gaya ikatannya sendiri antar sesama larutan raksa itu. Raksa itu apa ya? Hg. Ya, Hg. Jadi raksa itu memiliki kekuatan daya tarik antar dianya sendiri, antar molekulnya dia sendiri lebih kuat daripada menarik pada gelas, permukaan gelas dan permukaan udara. Oke. Sehingga kita sering menyebutnya meniskus cekung dan meniskus cembung. Kalau di sini kondisinya adalah dia di air itu adalah adesinya lebih kuat daripada kohesi. Adesi permukaan kacanya itu lebih besar daripada kohesi, sedangkan kalau raksa itu kohesinya lebih besar daripada adesi. Oke. Jadi itu gambaran tegangan permukaan pada suatu wadah, pada suatu permukaan yang bisa kita amati. Yang pertama kali bisa kita amati adalah fenomena ini, sehingga orang memikirkan tentang tegangan permukaan itu adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tekanan tarikan ke dalam. Oke. Tegangan permukaan mempunyai satuan Dina per sentimeter atau Newton per meter. Jadi umumnya adalah gaya per satuan luas area. Oke, tegangan permukaan itu satuannya seperti ini. Kemudian tegangan permukaan selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adesif sebuah fase cair yang membentuk suatu tegangan antarmuka lebih besar daripada bila suatu fase cair dan suatu fase cair fase gas berada bersama-sama. Oke, kita cermati. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan. Oke.
tegangan antar muka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adesif dua fase cair yang membentuk satuan antar muka lebih besar daripada bila suatu fase cair dan suatu fase gas berada bersama-sama. Jadi kondisinya adalah seperti ini. Kondisinya yang ini. Kondisi ya, anggap bayangkan ketika ada benda lain di sini, maka dia juga akan memiliki tegangan permukaan. Bila tidak ada, maka tegangan permukaan antara sesama molekul air itu jauh lebih kecil daripada dengan gelasnya, sehingga dia akan membentuk suatu pengikatannya. Oke. Bila cairan bercampur dengan sempurna, tidak ada tegangan antar muka yang terjadi. Ada dua hal di sini. Ada yang namanya tegangan permukaan, itu adalah antara zat cair dengan udara. Ini udara, ini zat cair. Ya. Oke. Kemudian ada yang namanya tegangan antar muka. Tegangan antar muka adalah ketika kita menambahkan suatu cairan di sini yang terlarut sempurna. Kalau terlarut sempurna, tegangan antar mukanya adalah 0. Oke. Itu dulu. Penggolongan antar muka itu adalah terjadi antara dua fase atau lebih. Jadi bisa antara gas dengan gas, yaitu adalah tidak ada kemungkinan tegangan antar muka, sehingga kita tidak pernah melihat adanya batasan antar gas dengan gas. Jarang sekali bisa kita amati. Bagaimana dengan gas dan cairan? Maka yang kita amati adalah seperti ini. Dan ini. Oke. Bagaimana jika gas dengan padatan? Gas dengan padatan, ya ini. Padatannya adalah gelas. Bagaimana cairan dengan cairan? Itu bisa kita amati. Bagaimana kalau cairan dengan cairan? Itu bisa kita amati kalau kita mencampurkan minyak dengan air. Oil, sini water. Maka akan terlihat di sini adalah batas. Disitulah tegangan antar mukanya terjadi. Dan itu adalah tantangan dalam pembuatan emulsi. Sediaan emulsi. Bagaimana mencampurkan fase oil ke dalam fase water atau sebaliknya. Kemudian ada lagi cairan dengan padatan. Cairan dengan padatan itu terjadi ketika kita mencampurkan suatu zat padat, misalnya adalah sirup kering ke dalam cairan. Mungkin saja ada granul-granul yang tidak bisa terlarut, tapi kita bisa menurunkan tegangan permukaannya untuk meningkatkan kelarutan. Jadi di sini ada suspensi, dikecilkan ukuran partikelnya lewat mikromeritik dan kemudian lewat penekanan mikromeritik, dan kemudian di sini yang ukurannya lebih kecil itu nantinya akan bisa terdispersi. Kalau dalam koloid juga disebutkan dia itu terdispersi dalam bentuk tertentu karena tegangan permukaannya bisa dikurangi. Itu suspensi. Oke, ini suspensi. Kemudian ini emulsi. Oke, yang banyak kita kaji adalah bagaimana tegangan antar muka pada cairan dengan cairan dan cairan dengan padatan, karena dua jenis sediaan ini adalah sangat banyak jenisnya dalam sediaan kefarmasian. Oke. Bagaimana yang terakhir, yaitu adalah padatan dengan padatan. Oke. Padatan dengan padatan itu cenderung lebih mudah dicampurkan. Kenapa? Karena kita bisa mencampurkannya secara mekanik. Namun kadang-kadang ada partikel serbuk yang ketercampurannya lebih susah dibandingkan suatu serbuk yang tertentu. Jadi biasanya paling mudah kita amati dengan suatu kondisi misalnya penggerusan. Nah, itu adalah
pasti ada tegangan permukaan antara padatan dan padatan. Cuma kita tidak pernah merasakan itu terjadi tegangan permukaan. Yang kita rasakan adalah kita perlu gaya untuk mencampurkannya, menggerusnya. Ya. Ada sebetulnya kalau diamati berbeda-beda ketercampuran antara padatan dengan padatan. Oke. Gaya yang diperlukan kadang-kadang berbeda. Ada yang susah digerus sampai homogen, ada yang lebih cepat dan lain sebagainya. Itu ada pengaruh lainnya, misalnya adalah ukuran partikel. Oke, segitu dulu. Kemudian tegangan permukaan atau surface tension itu kalau orang pada ilmuwan zaman dahulu itu adalah gaya persatuan panjang yang harus diberikan sejajar pada permukaan diimbangi dengan tarikan ke dalam. Oke, jadi misalnya diberikan suatu penampang melintang, kemudian ditekan ke bawah, itu adalah tegangan permukaan untuk mengukur suatu tegangan permukaan pada suatu fase. Oke, di sini air ini adalah udara ya. Nah, ini adalah liquid cairan. Jadi tegangan permukaan itu terjadi di semua sisi. Di bagian atas itu ada tegangan permukaan dengan udara. Kemudian di sini juga ada tegangan permukaan antar molekul liquidnya. Antar molekul liquidnya akan ada tegangan permukaan. Dan ini akan lebih kompleks lagi ketika mencampurkan fasa, sesuatu yang berbeda. Tegangan permukaannya sangat tinggi, dia akan cenderung memberikan gaya yang misalnya saling tolak menolak. Misal dicampurkan, misalnya ini misal dicampur, ada dua fasa, ya fasanya pasti bentuknya berdasarkan beberapa jenis gitu. Pasti ada yang lebih atas dan ada yang lebih bawah. Seperti kalau minyak kan selalu di atas, airnya di bawah. Setiap permukaan cairan memiliki tegangan permukaan berbeda-beda berdasarkan perhitungan persatuan panjang. Jadi ini adalah suatu yang sudah diamati dari dulu. Jadi angkanya kita bisa anggap angkanya tetap, yaitu adalah gaya yang diperlukan, tegangan permukaan yang diperlukan itu adalah tetap untuk semua tetap ya, konstan lah. Kalau dalam kondisi STP kita akan mendapatkan angka-angka yang konstan di sini. Di suhu berpengaruh juga sebetulnya. Dan semuanya berbeda, oke. Lalu kita akan membahas tentang tegangan permukaan zat cair. Suhu itu berpengaruh. Nah, di sini kan ada perbedaan suhu. Ketika air diukur pada suhu 20 derajat Celcius, bagaimana kalau kita mengukurnya pada kondisi suhu yang berbeda? Jadi, sebagai contoh, tegangan permukaan ini akan bervariasi berdasarkan suhu. Kenapa suhu berpengaruh? Karena ketika suhu meningkat, gaya antar molekul itu akan semakin besar. Jadi suhu itu akan mempengaruhi gaya tolak antar molekulnya. Sehingga sebagai contoh, air pada suhu 0 derajat memiliki tegangan permukaan lebih besar daripada suhu yang lebih rendah. Kenapa? Karena ada perubahan gaya tariknya gaya yang dihasilkan lebih apa tuh? Gini, kalau digambarkan. Ketika suhunya tinggi, dia itu molekul airnya akan mendorong ke semua sisi. Jadi dia itu nantinya akan lebih mudah bergeser, lebih mudah bergerak-gerak dibandingkan molekul yang dibandingkan pada suhu yang lebih rendah. Kenapa pada suhu 0 derajat itu? Kenapa pada suhu 0 derajat itu tegangan permukaannya itu lebih tinggi? Ya karena kalau kita bayangkan di 0 derajat itu dia akan menjadi es, bentuknya lebih kompak, gaya tolaknya akan relatif sangat rendah gitu. Dan kemudian
tegangan permukaan zat cair itu nah ini penjelasan dijelaskan sebagai berikut, yaitu adalah molekul interior pada setiap sisi akan tertarik ke segala arah sehingga resultan gaya bernilai 0. Ini yang saya gambarkan. Kemudian sedangkan pada molekul permukaan, molekul eksterior pada permukaan, misalnya pada permukaan ini, nah ini kan juga memberikan gaya nih, tapi dia gayanya cenderung ke arah dalam. Pada kondisi ini, molekul eksterior tidak memiliki gaya tarik ke arah atas karena tidak ada zat cair di atasnya. Oleh karena itu, pada permukaan zat cair, molekul memiliki gaya resultan ke arah bawah yang menyebabkan kekuatan ketidakseimbangan pada permukaan cair. Hal ini membuat keadaan energi pada molekul hal ini membuat keadaan energi dari molekul pada interior jauh lebih rendah dibandingkan pada molekul eksterior. Karena itu, molekul mencoba untuk mempertahankan luas permukaan minimum. Jadi di permukaan, nah ini kan ini gaya tarik, gaya tolak. Ini ada gaya tolak. Jadi dari gaya tolak-tolaknya itu akan mendorong cenderung lebih ke atas ke permukaan cairannya, sehingga dia akan memiliki suatu suatu gaya, memiliki suatu luas permukaan yang minimum sehingga memungkinkan lebih banyak molekul memiliki keadaan energi yang lebih rendah, dan ini akan menciptakan kondisi seperti lapisan pada permukaan air. Permukaan ini adalah hasil dari gaya tegangan permukaan yang bisa kita amati, karena gaya dorongnya itu antar molekul di tengah-tengahnya itu kompleks dan dia akan mendorong ke atas gitu. Nah, itulah tegangan permukaan eksterior. Ini bisa diamati lewat beberapa pengujian-pengujian. Kalau dulu ada yang namanya pengujian kawat 3 sisi, jadi ada kawat seperti ini, kemudian diberikan suatu gaya, dan kemudian gaya tegangannya itu bisa diukur lewat tegangan gaya tegangannya gaya yang dihasilkan ini bisa diukur lewat alat, biasanya pakai gas, dan kemudian ada panjang luas permukaannya yang ini untuk mengukur hambatan yang diberikan dari sebuah tegangan permukaan. Jadi semakin luas panjang permukaannya, semakin luas area permukaannya, maka semakin tinggi gaya tegangan yang dihasilkan. Tegangan permukaan yang dihasilkan, itu maksud saya. Oke. Kemudian, energi permukaan bebas dapat diukur dengan suatu usaha, jadi per area. Dan ini diturunkan dari tegangan permukaan dikali dengan luas areanya. Jadi usaha yang diperlukan untuk menarik ini itu akan bergantung dari luas area dikalikan dengan tegangan permukaan. Jadi kalau disimpulkan, tegangan permukaan merupakan perubahan energi bebas permukaan per satuan kenaikan luas. Jadi yang bisa kita jadi yang bisa kita simpulkan dari kondisi ini adalah suatu luas itu akan berhubungan langsung dengan tegangan permukaan. Artinya semakin besar luasnya, semakin besar semakin luas area, semakin besar juga usaha yang diperlukan. Kemudian ketika tegangan permukaannya besar, maka si panjang atau jarak yang panjang permukaan yang mampu ditarik itu akan berbanding terbalik dengan tegangan permukaan. Kemudian ada model gelembung sabun. Jadi ada perbedaan tekanan antar muka yang menyebabkan dia melengkung.
Jadi ada gelembung sabun yang diujikan pada suatu permukaan nantinya akan membentuk suatu diameter yang bisa dikalkulasi, yaitu adalah pada kondisi kesetimbangan. Langsung saja. Gelembung itu kadang-kadang akan memperoleh suatu keseimbangan kayak gitu, tergantung dari gaya permukaan. Nah, perubahan energi permukaan itu nantinya akan menghasilkan suatu kondisi di mana dia suatu perbedaan yang disebut dengan dr akibat adanya tegangan permukaan dari suatu gelembungnya itu dengan udara. Kemudian itu dengan rumus ini, sehingga pada kondisi kesetimbangan yang berpengaruh itu adalah tegangan permukaan, kemudian jari-jari, kemudian perubahannya, dan itu sama dengan delta perubahan P-nya atau tekanannya, dan kemudian ada P-nya kan sama ya, sama-sama dicoret. Kemudian ada jari-jari kuadrat dan ada dr. Jadi ketika dimudahkan perubahan tegangan permukaan, suatu tegangan permukaan itu bisa dikalkulasi dengan rumus ini. Oke, sebentar. Saya ada distraksi, Bang. Jumlah pemain timnas senior
Oke, kembali. Kesimpulannya di sini adalah bagaimana caranya mengukur gembung sabun pada tegangan antarmuka yang melengkung. Jadi lengkungannya itu diukur dan kemudian didapatkan perhitungan dengan seperti ini. Ya, pengukuran tegangan permukaan dan tegangan antar permukaan. Itu ada beberapa metode, yaitu adalah metode kenaikan kapiler, ada berat tetes, ada lempeng Wilhelmi, dan ada metode pelepasan atau cincin Denoy. Jadi yang paling sering kita ukur adalah menggunakan ini. Jadi kalau metode kenaikan kapiler itu berdasarkan persamaan yang Laplace. Jika suatu cairan membasahi dinding kapiler, permukaan cairan tersebut akan membentuk cekungan dan perbedaan cekungannya ini akan dikalkulasi menjadi sebuah tegangan pada antarmuka. Perbedaan ini menyebabkan cairan naik ke dalam kapiler. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk mengukur tegangan permukaan, kita mengukur berapa ketinggian yang dihasilkan dari suatu cairan itu melewati sebuah kapiler. Itu. Jadi semakin besar tegangan permukaan yang dihasilkan di sini, akan semakin itu kesimpulan. Kemudian ini adalah kalkulasinya. Yang berpengaruh adalah kerapatan fase gas dan fase cair. Jadi karena kerapatan itu nantinya akan berpengaruh pada gaya antar molekulnya, dan nantinya semakin rapat semakin besar juga gaya antar molekulnya, sehingga kalau dia itu makin rapat, anggaplah ini gambarnya makin rapat, maka dia akan semakin kuat kan ininya, permukaannya ini semakin kuat, gaya dorong ke atasnya itu akan semakin kuat, sehingga nantinya akan mempengaruhi kerapatan. Kerapatan itu akan mempengaruhi tegangan permukaan. Kemudian nantinya dia akan dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi, dan kemudian ada tinggi kenaikan kapiler dan jari-jari kapiler yang digunakan. Semakin luas jari-jarinya, semakin jadi kalau jari-jarinya yang digunakan besar, maka dia itu memerlukan gaya yang lebih besar untuk naik ke atas. Kalau semakin kecil, maka dia akan semakin tinggi gitu kan. Jadi nanti akan berpengaruh antara kedua ini. Antara jari-jari dan tinggi kenaikan kapiler itu akan tergantung dari ukuran kapiler yang digunakan dalam percobaan. Lalu ada metode berat tetes. Ketika suatu berat tetesnya itu dijatuhkan pada suatu permukaan dari suatu pipa berjari-jari tertentu, maka dia itu akan membentuk suatu permukaan yang mencembung seperti itu. Jadi ketika diujikan suatu cairan, ketika diujikan dengan peningkatan tegangan drop surface tension, maka akan semakin besar. Semakin besar drop surface tension, semakin besar juga surface energy yang dihasilkan. Jadi dia itu nantinya akan semakin membuat gaya tarik antar molekulnya itu semakin lemah. Namun masalahnya adalah tetesannya itu kadang-kadang tidak mencapai ukuran kestabilan dalam untuk jatuh, sehingga kadang ada ukurannya bisa tepat, kadang ada melenceng sedikit. Jadi itu memerlukan koreksi. Misalnya adalah ada aliran udara dan lain sebagainya. Kemudian saya lanjutkan ke metode lempeng Wilhelmi. Ini adalah suatu pengukuran langsung gaya pada selembar lempeng platina di permukaan. Jadi ini biasanya digunakan untuk mempelajari durasi ketahanan tegangan permukaan dan mengukur tegangan permukaan dari suatu sediaan, misalnya suatu sediaan yang sifatnya itu semi solid gitu misalnya. Jadi ada suatu lempeng platina yang dijatuhkan di antar mukanya, dan nantinya akan menghasilkan, akan bisa dikalkulasi tegangan permukaan. Lalu saya lanjutkan ke metode pelepasan, yaitu cincin Denoy. Di sini adalah metode yang paling sering digunakan untuk menentukan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Metode ini bergantung pada ukuran gaya yang diperlukan untuk melepas
melepaskan suatu cincin kawat dari permukaan cairan. Metode cincin lunoid dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan permukaan. Prinsip kerjanya adalah gaya yang dibutuhkan untuk memisahkan atau mengangkat cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan antar muka adalah berbanding lurus dengan tegangan muka dan tegangan permukaan. Langsung aja ke cara kerjanya. Jadi gini, ketika ini dicelupkan ada suatu cincin platina ditaruh di atas permukaan, kemudian nantinya akan ada suatu surface tension di sini yang akan bisa diukur lewat suatu gaya ke atas. Nah, gaya di atasnya ini bisa dihasilkan bisa diukur oleh sebuah alat gitu. Jadi sampai dia itu bisa terlepas dengan sempurna, berapa gaya yang diperlukan itu bisa dikalkulasi sehingga gaya yang diperlukan ini tinggal dibagi dengan jari-jari cincin yang digunakan. Ini contohnya. Jadi yang diketahui pasti adalah gaya yang sudah terbaca dan jari-jari cincin gitu. Kemudian kalau tegangan permukaan air kan sudah kita ketahui, tadi ada tabelnya, jadi langsung bisa dikalkulasi. Dari proses itu, bagaimana kalau kita mengujikan sebuah permukaan cairan dengan penambahan surfaktan? Oke, kita kembali ke masalah tadi, sebuah sediaan di mana ada sediaan yang kelarutan antar fasenya itu berbeda-beda. Ya, kita akan fokus pada sediaan emulsi dan suspensi. Ada tegangan antar muka yang dihasilkan pada kondisi itu. Pada penambahan surfaktan, semakin tinggi kadar surfaktan, maka tegangan permukaannya akan semakin rendah. Sehingga tegangan permukaan pada suatu surfaktan yang kita ambil contoh adalah Twin 80 yang dikalkulasi semuanya berdasarkan cincin lunoid, dan kemudian kita bisa mengamati bahwa ketika penambahan surfaktan, maka dia itu tekanan akan surfaktannya semakin naik. Surfaktan ya, ini adalah tegangan permukaan. Jadi semakin naik konsentrasi atau persentase dari surfaktan, maka semakin rendah tegangan permukaan. Jadi grafik seperti ini. Yang bisa kita aplikasikan, jadi kita memerlukan suatu kondisi optimum penambahan surfaktan sehingga satu fase itu bisa semakin bercampur. Gampangnya adalah ketika kita melakukan percobaan mencampurkan minyak dengan air, berapa jumlah surfaktan yang digunakan untuk bisa mencampurkan itu? Dari sini maka akan ada suatu kondisi optimum penambahan surfaktan, dan ini kita bisa gunakan untuk emulsi. Jadi ada fase air dan ada fase minyak. Umumnya adalah ketika kita mencampurkan suatu bahan yang cenderung larut dalam fase minyak, namun sediaan kita tidak mungkin minyak semua kan, jadi kita mencampurkan, dimasukkan dalam fase air. Ada suatu yang namanya adalah emulgator. Emulgator itu biasanya contohnya atau komponennya adalah surfaktan. Jenis-jenis emulgator akan dibahas sebetulnya di perkuliahan yang lain. Tapi di sini saya sampaikan bahwa salah satu jenis emulgator adalah surfaktan yang bisa mengurangi tegangan permukaan yang ada sehingga dia bisa tercampur. Apakah dia benar-benar tercampur? Tidak. Jadi dia itu membuat bentuk yang seperti ini. Jadi ada suatu globul kecil yang kita pelajari di koloid, dia antar fase. Jadi dia tidak terlihat, dia globul-globulnya kecil karena tegangan permukaannya
berkurang, dia menjadi bentuk globul yang sangat kecil yang tidak bisa teramati, sehingga dia bisa terlihat homogen. Tujuannya homogen adalah memberikan kesetaraan dosis. Apalagi kalau dalam globul kecil inilah saat aktif. Bayangkan kalau dia terpisah seperti ini, kan kita nggak bisa kan membuat sediaan kalau dia dalam bentuk yang terpisah seperti ini. Sehingga kita memerlukan suatu formulasi yang menggunakan emulgator untuk membuat dia itu tercampur dalam bentuk fase koloid yang bisa homogen, yang bisa diambil di semua tempatnya itu dengan dosis yang sama gitu. Nah, ini adalah alatnya, sorry, jadi alatnya baru keluar lagi, urutan slide-nya salah. Ini contoh alatnya. Ini adalah cincin platina iridium. Nanti di sini adalah gaya yang hasil. Oke. Kemudian kita mengkaji suatu kondisi yang lebih berbeda lagi. Kalau tadi kita berfokus pada tegangan permukaan di atas, masing-masing satu fasa bisa diukur dengan ini. Ini kan satu fasa aja. Bagaimana kalau masing-masing fasa? Misalnya saya mengukur di sini suatu cairan yang lain. Misalnya adalah essential oil misalnya. Apakah dia akan memiliki surface tension yang sama? Lalu bagaimana kaitannya kalau dia itu digabungkan antara essential oil, misalnya adalah minyak melati gitu, jasmine oil gitu, jasmine oil dimasukkan ke dalam air sini, apakah dia akan tercampur atau tidak? Jawabannya dia cenderung akan membentuk suatu bola-bola yang tersendiri. Lalu yang bisa kita lakukan apa? Menambahkan suatu surfaktan. Nah, inilah yang akan kita kaji lebih dalam. Jadi tegangan permukaan itu kan ada dua. Yang tadi yang sudah dijelaskan, yang bisa diukur adalah yang seperti ini. Jadi ini adalah diukur dengan lempeng, dengan plat, kemudian dengan metode tetesan, kemudian dengan metode kapiler. Ini adalah bagian yang sini. Lalu bagaimana kalau ada dua benda yang dicampurkan dalam suatu cairan yang tidak saling campur dan membentuk suatu lapisan? Maka kita bisa membuatnya dalam bentuk suatu fase dispersi atau suatu fase emulsi, suatu gabungan emulsi dari dua fase. Ini contohnya ketika suatu minyak di dalamnya ada suatu air yang diselubungi oleh suatu molekul. Jadi ini adalah oil mono, yang ini adalah monorenol. Jadi kita bisa membuatnya dalam sediaan farmasi dengan menambahkan sesuatu yang sudah kita bahas sebelumnya dengan aminoasid. Ya. Lalu kita lanjutkan. Selain surfaktan, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan tadi, yaitu adalah jenis cairannya. Pada umumnya cairan memiliki gaya tarik antar molekul yang besar seperti air, maka tegangan permukaannya juga besar. Sebaliknya pada cairan seperti bensin, karena gaya tarik molekulnya kecil, maka tegangan permukaannya juga kecil. Ketika mencampurkan benda yang seperti ini, apakah bisa? Itu akan dipengaruhi oleh tegangan permukaannya. Jadi si airnya akan cenderung menolak si bensin. Dan perbedaan tegangan permukaan 1 dan tegangan permukaan 2 menyebabkan ketidakcampuran. Semakin tinggi perbedaannya, maka dia semakin tidak bisa saling campur. Sebetulnya sih terbalik, semakin dia sifatnya sangat berbeda, kelarutannya berbeda. Dari sisi lain kita bisa menganggapnya sebagai kelarutannya berbeda, maka tegangan permukaannya semakin tinggi. Itu juga sebaliknya, kalau tegangannya permukaannya tinggi, maka secara fisikokimia dia pasti punya suatu sifat yang tidak saling campur. Itu cerita. Lalu suhu juga berpengaruh seperti tadi. Ketika ada perubahan suhu, maka ada perubahan
interaksi antar molekul yang nantinya bisa berubah. Ada yang menjadi bentukannya lebih padat, ada perubahan fase dan lain sebagainya. Jadi, kalau intinya adalah dengan permukaan cairan turun bila suhu naik karena bertambahnya suhu molekul yang karena dengan bertambahnya suhu molekul bergeraknya lebih cepat, sehingga molekul yang bergerak lebih cepat seperti saya gambarkan tadi di ini, maka dia akan lebih mudah dipisahkan. Jadi dia tidak dalam bentuk yang kompak. Suhu naik, temperatur naik, tegangan permukaannya turun. Berikutnya adanya zat larut pada cairan dapat menaikkan atau menurunkan tegangan permukaan. Contohnya adalah untuk air, adanya elektrolit anorganik dan non-elektrolit seperti sukrosa dan gliserin akan menaikkan tegangan permukaan. Contoh gampangnya adalah bagaimana suatu air dengan suatu air gula memiliki sifat lengket yang berbeda. Itu contoh. Kemudian zat-zat seperti sabun, deterjen, alkohol, ini adalah zat-zat yang efektif untuk menurunkan tegangan permukaan. Ya kan, kalau tangan kita ambil minyak, yang diisi adalah sabun, deterjen, itu adalah jenis-jenis surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan yang dihasilkan dari lengketnya si minyak di permukaan kulit kita. Oke. Surfaktan langsung bahas di sini. Surfaktan itu adalah surface active agent, zat yang dapat menurunkan tegangan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antar permukaan. Jadi surfaktan itu mempunyai orientasi berdasarkan sifat fisikokimia. Sabun adalah contoh dari surfaktan. Mungkin saya gambar seperti ini. Berkali-kali akan menggambar suatu larutan. Nah, dia itu nantinya surfaktan itu akan cenderung menjembatani antar sini. Karena ada di permukaan, menjembatani dan kemudian akan mengurangi tegangan permukaan yang dihasilkan di sini dan di sini. Bagaimana kalau dia bentuknya adalah larutan yang dari dua benda? Jadi ada suatu minyak misalnya dalam sini berbentuk tetesan yang besar. Ini adalah air. Diteteskan dalam air, minyak diteteskan dalam air. Maka ketika ditambahkan surfaktan itu akan mengisi di setiap barier permukaannya. Permukaan di sini isi, dan di permukaan tetesan air ini berisi, sehingga dia akan terpecah menjadi bentuk yang lebih kecil, sehingga terlihat terlarut. Itu yang terjadi, penurunan tegangan permukaan yang bisa mencampurkan dua fase. Kemudian konsentrasi zat terlarut. Satu lagi yang memberikan pengaruh adalah konsentrasi zat terlarut. Larutan campur mempunyai pengaruh terhadap sifat larutan, termasuk tegangan permukaan dan absorpsi pada permukaan larutan. Jika suatu solut ditambahkan pada larutan akan menurunkan tegangan permukaan. Hal itu disebabkan karena konsentrasi permukaan lebih besar daripada dalam larutannya. Sebaliknya, solut yang dalam penambahan larutan menaikkan tegangan permukaan, maka konsentrasi permukaannya lebih kecil daripada di dalam larutan. Oke, bisa diimajinasikan. Jadi kadang ada konsentrasi yang sifatnya meningkatkan tegangan permukaan atau menurunkan. Kalau dia itu penambahan konsentrasi suatu fase, nggak cuma air ya, suatu fase dia itu terkonsentrasi antara sesamanya, maka dia akan jadi kalau ada konsentrasi yang lebih cenderung terkonsentrasi di bagian sini, maka dia akan meningkatkan tegangan permukaan. Sedangkan kalau yang menurunkan adalah terkonsentrasi antar dianya sendiri. Jadi dia itu akan mengelompok di sini sendiri, sehingga tekanan permukaan yang di atas itu akan menurun. Jadi konsentrasi itu bisa saja berpengaruh pada tegangan permukaan. Kemudian ada komposisi zat yang mempengaruhi tegangan permukaan.
Saat terlarut dapat mengubah tegangan permukaan air. Shaman Gibbs menyatakan bahwa saat terlarut yang terkonsentrasi dalam daerah antarmuka menyebabkan penurunan tegangan permukaan, dan bila konsentrasi terlarut dinaikkan. Zat aktif permukaan adalah molekul-molekul yang diabsorpsi pada daerah antarmuka. Untuk terjadi ini, suatu molekul harus memenuhi persyaratan struktur spesifik. Persyaratan struktur yang dimaksud ada zat aktif permukaan juga mengandung daerah hidrofilik. Tegangan permukaan bisa terjadi ketika ada perbedaan sifat larutan lipofilik dan hidrofilik. Komposisi zat itu dipengaruhi oleh larutannya juga. Larutan atau kesukaannya dia pada suatu bahan. Apakah dia suka lipid atau dia lebih suka air. Kita coba bahas bagaimana pengaruh surfaktan sebagai zat aktif permukaan. Molekul zat aktif permukaan atau surfaktan mempunyai gugus polar dan polar. Jembatan struktur lipofilik dan struktur hidrofilik dispersikan dalam molekuler. Bagian gugus polar akan mengarah ke udara sehingga mengakibatkan turunnya tegangan permukaan air. Bila konsentrasi yang lebih tinggi, molekul surfaktan masuk ke dalam air, membentuk agregat yang dikenal sebagai. Jadi prosesnya seperti ini. Surfaktan itu cenderung akan berada di permukaan dulu, mencari daerah antarmuka yang paling pertama. Jadi dia ada antarmuka dengan wadah, antarmuka dengan menurunkan antarmuka dengan udara, sehingga nanti cekungannya biasanya bisa diamati. Kalau dia sudah dalam kondisi cukup sebelumnya yang seperti ini, akan menjadi rata. Karena itu ada di permukaan semuanya. Nah, kalau dia jumlahnya berlebih, dia akan membentuk suatu lapisan-lapisan yang disebut dengan misel. Misel itu adalah kalau kita zoom lebih besar lagi, mungkin gambarnya seperti ini. Misel itu adalah serabut dari suatu deterjen itu mencampurkan minyak dengan air. Jadi misalnya di sini ada suatu partikel, bisa sebut saja supaya gampang oil. Kalau oil itu adalah yang suka lipid atau lipofilik, sedangkan air itu adalah hidrofilik. Di sini water. Jadi ada gugus hidrofilik di sini dan ada gugus lipofilik di sini. Itu biasanya cara kerja dari surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan. Konsentrasi yang diperlukan untuk membentuk suatu misel itu disebut dengan konsentrasi misel kritik, yang dicapai bila tegangan permukaan zat cair di permukaan itu yang di sini sudah tidak banyak lagi dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi misel. Jadi suatu surfaktan dapat langsung ditentukan dengan metode tegangan permukaan. Molekul surfaktan kenapa dia bisa bersifat lipofilik dan hidrofilik itu ada disebabkan karena biasanya dia punya kepala yang sifatnya suka dengan air dan ada bagian nonpolar biasanya. Yang umumnya adalah hidrokarbon rantai panjang. Minyak itu umumnya adalah hidrokarbon rantai panjang yang cenderung tidak suka air, tapi dia lebih suka pada sifat minyak. Bagian kepala dan ekor inilah yang nantinya akan membentuk suatu misel seperti ini. Jadi bagian sini adalah yang mempunyai gugus ini, dan bagian ekornya ini adalah bagian
yang di sini. Atau bisa juga sebaliknya bila konsentrasinya dibalik fasanya. Jadi misalnya oilnya bisa di luar, ini oilnya bisa di luar, waternya bisa di luar. Bisa juga, tergantung dari konsentrasi dari masing-masing fasanya. Sifat rangkap ini menyebabkan suatu surfaktan diabsorpsi pada antarmuka udara air, minyak air, dan zat padat dan air, dan membentuk suatu lapisan tunggal, di mana gugus hidrofilik berada pada fase air dan rantai hidrokarbon ke udara dalam kontak dengan zat padat ataupun terendam dalam fase minyak. Umumnya bagian non-polar atau lipofilik adalah rantai alkil panjang, ya, C yang panjang. Sementara bagian polarnya mengandung gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu adalah gugus yang bisa menangkap yang gugus hidroksil itu misalnya bisa OH, bisa garam alkali, juga bisa yang mempunyai muatan. Sehingga kita bisa menggolongkan surfaktan yang berbagai macam berdasarkan muatan. Golongan surfaktan yaitu dalam dua golongan besar, yaitu adalah surfaktan larut dalam minyak dan surfaktan larut dalam air. Itulah yang bisa menyebabkan inversi fasanya ini. Apakah dia cenderung melarutkan dalam minyak atau melarutkan dalam air. Yang larut dalam minyak contohnya adalah fluorokarbon dan silikon. Dia itu harus dengan senyawa polar yang berantai panjang. Kalau yang senyawa pelarut dalam air, biasanya dia itu ada memiliki kepala hidroksil atau bermuatan di bagian yang larut airnya. Contohnya adalah ini, surfaktan anion adalah bermuatan negatif. Jadi dia ada satu gugus yang ini adalah bagian yang sifatnya hidrofil, jadi dia suka air. Dia memiliki sifat anion. Anionnya itu dihasilkan dari muatan negatif. Oh, ini salah sini. Di minusnya. Ini enggak. Oke. Jadi itu adalah surfaktan anion. Kemudian ada surfaktan kation. Umumnya ada memiliki suatu muatan positif. Apa pentingnya ada penggolongan surfaktan anion dan kation? Nanti itu akan ada masalah sifat fisikokimia dari suatu zat yang dicampurkan. Apakah dia cocok dengan anion? Apakah dia cocok dengan kation? Itu akan berpengaruh pada sifat bahan obatnya sendiri. Kalau misalnya bahan obatnya netral, kalau dia netral, dia nggak apa-apa ditambahkan yang mana saja. Tapi bisa juga langsung ditambahkan dengan suatu surfaktan yang sifatnya non-ionik, karena dia nantinya muatannya tidak mengganggu dari ketercampuran dari sifat fisikokimia yang dari sisi sifat fisikokimia yang lain dari muatan yang ada. Jadi kalau dia memang suatu yang netral, biasanya dicampurkan dengan yang non-ionik. Contoh-contohnya sudah bisa dibaca. Lalu ada yang sifatnya alkoter, ada yang memiliki muatan positif dan ada yang memiliki muatan negatif. Contohnya adalah asam amino, alkylbetain, dan fosfobetain. Ini adalah gambaran misal yang saya gambar tadi. Jadi nanti ada suatu konsentrasi misal kritis yang dia kayaknya sudah mulai membentuk suatu misal ini. Jadi suatu surfaktan umumnya akan mengisi daerah permukaan ini. Mengisi permukaan ketika dia sudah dalam konsentrasi yang kritis, maka dia akan membentuk misal seperti ini.
Ya inilah yang banyak dimanfaatkan untuk mendapatkan sifat ketercampuran dua fase. Oke, segitu aja yang saya ceritakan tentang tegangan permukaan dan pemanfaatan. Jadi secara gampangnya kita akan selalu melakukan pencampuran suatu bahan yang sifatnya tidak saling campur dalam sebuah formula. Contohnya kalau kita mau membuat minyak ikan, Scott emulsion misalnya, apa yang ada di sana? Apakah kita bisa memberikan minyak ikannya secara langsung? Bisa, tapi masalahnya adalah rasa yang tidak enak, stabilannya lebih cepat tengik, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau kita mau memperbaiki itu? Bisa dengan cara penambahan suatu perasa. Lalu masalah berikutnya timbul lagi. Apakah ketika ditambahkan suatu perasa, dia itu larut dalam fase minyak ikannya? Tentu, dan bahkan tidak. Kalau perasa jeruk gitu, maka kita nantinya akan membentuk suatu sistem emulsi yang bisa membawa semua bahan-bahan yang kita inginkan dalam formula menjadi sebuah sediaan. Yang bisa mencampurkannya apa? Adalah surfaktan. Contohnya adalah surfaktan, suatu agen yang menurunkan tegangan permukaan. Dari agen yang menurunkan tegangan permukaan itu nantinya bisa membuat konsentrasi minyak ikan yang homogen dengan perasanya. Jadi kita tidak berhak. Jadi kita bukan tidak berhak. Jadi kita mengupayakan supaya semua di bagian manapun si emulsi itu diambil, rasanya akan tetap sama dan kestabilan dan jumlah minyaknya akan sama. Ya. Jadi surfaktan itu akan membantu homogenitas sediaan, stabilitas sediaan dengan cara menurunkan tegangan permukaan antara dua fase tersebut. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Mungkin bisa di kolom chat kalau ada pertanyaan.
Mungkin ada pertanyaan? Materinya cuma segitu aja sih. Silahkan kalau ada, silahkan di kolom chat. Ya. Oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nanti saya bagikan tugasnya lewat WhatsApp ya. Nanti malam paling cepat saya bagikan. Buat PowerPoint aja, nggak bikin makalah. Jadi kita cuma mengevaluasi pembelajaran kita tentang formasi fisika berdasarkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari gitu ya, terutama kaitannya dengan sebuah sediaan. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Kalau perlu rekaman Webex-nya juga saya ada semuanya. Oke, terima kasih, selamat siang.